Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oke, saya serahkan waktu kepada Pastor Roy. Sebelum kita terus mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini, baik pun dalam pekerjaan dan segala aktiviti kami Tuhan, sehingga pada malam ini kami dapat bersatu, berkumpul dalam persekutuan doa. Kami berdoa kiranya melalui firman Tuhan pada malam ini kami terus diberi dorongan dan kekuatan kerana kami percaya setiap kata-kata daripada firman-Mu Tuhan adalah firman yang hidup, yang terus memberikan kami kelegaan dan juga memberikan kami kesegaran Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu melayani setiap kami pada malam ini, dan kami berdoa di dalam persekutuan doa ini Tuhan, Engkau memimpin kami dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari yang tidak sempat menyertai kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau hadir dan ada bersama mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Okay. Shalom dan selamat malam kepada kita semua yang ada pada malam ini. Saya akan membawa kita dengan teks yang dalam perjanjian lama, yaitu dari kitab Nabi Habakuk. Ya. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 19. Ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 19. Sudah jumpa? Saya akan membacakan untuk kita. Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Melalui pembacaan kita pada malam ini, saya membawa kita dengan satu tema, yaitu ratapan menjadi sukacita. Ya, ratapan menjadi sukacita. Saya memilih tema ini kerana di dalam pasal ini, kalau kita baca keseluruhannya dalam pasal 3, ia disebutkan bahawa Habakuk, dia berdoa dengan nada ratapan. Maksudnya dia meratap. Kerana apa? Apa yang membuat Habakuk meratap pada masa itu? Habakuk hidup pada masa itu pada zaman di mana bangsa Israel mengalami penindasan oleh musuh-musuhnya. Dan di dalam keadaan semacam itu, tentu hidup tidak bebas. Juga tidaklah mudah mempertahankan hidup di dalam iman. Masa-masa yang sukar di mana musuh selalu menindas, menyebabkan sendi-sendi kehidupannya itu dipengaruh. Seperti ladang yang biasanya di mana itu menjadi tempat yang mendatangkan hasil.
dan merupakan juga tempat tumpuan bagi penghidupannya, sekarang tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaannya terhalau dari kurungannya. So, kalau begitu, dalam keadaan Habakuk ini seperti tidak ada lagi simpanan bagi dia. Sedangkan dia mempunyai keperluan yang harus terus dipenuhi. Dan apabila saya merenungkan firman ini, saya teringat juga dengan keadaan yang berlaku sekarang. Seperti mana kita tahu atau kita sadar apa yang berlaku, di mana ada akan terjadinya peperangan di antara kedua negara ini, yaitu Rusia dengan Ukraine. Dan saya melihat perkembangan melalui beberapa sumber, terutamanya bagaimana orang percaya yang berada di Ukraine menghadapi hal-hal seperti ini. Seperti di mana kehidupan mereka juga mengalami penindasan oleh tentera-tentera Rusia. So pasti juga dalam keadaan begitu mereka merasa takut, cemas. Dan saya tidak dapat bayangkan keadaan saya kalau saya berada di tempat mereka. Dan ini membuat saya bertanya-tanya, bagaimanakah kalau hal ini sedang melanda kehidupan kita pada hari ini? Bagaimana supaya daya tahan dan motivasi hidup kita tetap terjaga? Bagaimana di dalam masa yang sukar kita tidak hilang motivasi? Maksudnya terus menghidupkan kehidupan yang beriman dalam Kristus. So melalui pelajaran saya melihat daripada kehidupan Habakuk ini, berikut ada beberapa cara yang boleh membantu kita. So kita melihat di mana Habakuk melalui pembacaan di dalam pasal 3, terutamanya di dalam ayat 17 hingga 19 tadi, Habakuk berketetapan hati untuk tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan mempercayai janji firman-Nya. Dan pasti ini bukanlah perkara yang mudah buat Habakuk. Diperlukan iman dan juga penyerahan diri sepenuhnya. Nah, dengan mata iman, Habakuk mampu melihat jauh ke depan, melampaui realita dan kemustahilan yang ada. Seperti yang sudah kita baca tadi di dalam ayat 17 dan ayat 18. Ya, walaupun pohon anggur tidak berbuah, hasilnya tidak berhasil, tetapi dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini membuktikan kedewasaan rohani si Habakuk. Sekalipun situasi yang dia alami itu tidak mendukung, dia tetap mampu bersukacita dan mengucap syukur. Nah, ada dua perkara yang saya ingin kita lihat. Bagaimana kita boleh menghadapi situasi yang seperti mana, di mana sekiranya kita, apapun yang berlaku dalam kehidupan kita, kalau setiap usaha kita tidak ada hasilnya, ya, mungkin kalau dulu dan melalui ayat ini, ladang-ladang dia tidak berhasil, pohon-pohon dia tidak berbuah, ya. Tapi sekarang ini mungkin contohlah, mungkin kita bekerja belum lagi ada berkat, seperti apapun dalam kehidupan kita, mungkin pasal suami isteri belum juga menerima berkat, ada anak ke apa, atau yang masih mencari kerja belum juga dipanggil kerja. Bagaimana kita boleh mengubah ratapan itu menjadi sukacita, atau di dalam ratapan itu juga kita masih boleh sukacita? Yang pertama, fokus kepada Tuhan Yesus dan bukan pada masalah. Saya baca sekali lagi dalam ayat 17 hingga 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, melalui ayat ini terkadang dalam masa sukar, apabila kita menghadapi masalah-masalah, ia boleh membuat kita kehilangan fokus dalam hidup ini. Masa yang sukar sering menarik kita untuk menjauh dari Tuhan. Masa yang sukar menyebabkan kita fokus hanya pada masalah. So dampaknya hidup kita menjadi kehilangan arah. Sepertinya kita ini terpenjara di dalam masa yang sukar. Padahal masa yang sukar itu sebenarnya biasa. Masa yang sukar bukanlah masa yang luar biasa. Ini yang saya ingin sama-sama kita ingat. Masa yang sukar adalah masa yang biasa-biasa saja. Karena selagi kita masih hidup, masih bernafas, kita tetap akan melalui masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tidak pernah akan lari. Tetapi Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus berkaitan dengan masa yang sukar juga. Ia berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Oleh itu saudara, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Masa yang sukar adalah masa yang biasa. Masa yang sukar adalah masa yang tidak melebihi kekuatan kita. Masa yang sukar pasti ada di jalan kehidupan kita. Itu realitinya. Dan masa yang sukar diizinkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Ingat, masa yang sukar itu tidak lebih kuat dari kita. Yang harus kita ingatkan dan fokuskan pada saat ini adalah Tuhan Allah itu setia. Dan di dalam kesetiaan Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami masa sukar melampaui kekuatan kita dan lebih lagi mengalaminya berseorangan. Kerana Dia ada bersama kita. Kalau masa sukar itu ada di jalan hidup kita, saudara-saudari, Tuhan Allah sendiri yang menjamin bahwa Dia pasti memberikan solusi, penyelesaian yang kita perlukan dalam masa yang susah itu. Oleh itu dengan demikian kita dapat menanggungnya. So hal-hal itulah yang kita dapat ya ketika kita fokus kepada Tuhan dan bukan fokus kepada masalah atau masa yang sukar itu. Dengan fokus kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan secara rohani. Dengan fokus kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan. Dengan fokus kepada Tuhan, kita mendapat motivasi rohani untuk tetap berpengharapan walaupun di masa yang sukar sekalipun. Okay? Itu yang pertama, yaitu fokus kepada Tuhan dan bukan pada masalah. Dan yang kedua, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Di dalam ayat 19, Habakuk berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. So di dalam masa yang sukar, kita tidak boleh mengandalkan harta kekayaan. Karena faktanya harta kekayaan pada masa yang sukar akan habis. Maksudnya adalah yang seperti Habakuk katakan tadi ya, pohon-pohon, ladang-ladang dia itu. So saya simpulkan dia menjadi harta kekayaan lah. So di dalam masa yang sukar, kita tidak mampu mengandalkan kemanusiaan kita. Karena faktanya kemanusiaan kita juga terbatas. Ya. Dan dalam masa yang susah, yang mampu kita harapkan dan andalkan ialah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus.
Dan saya teringat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 18, ayat 8 hingga 9 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam masa yang sukar, ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara-saudari, dan menaruh harapan kita kepadanya, berkat Tuhan akan tercurah atas kehidupan kita. Ada beberapa keuntungan ketika kita mengandalkan Tuhan pada masa yang sukar itu. Yang pertama, seperti yang dikatakan dalam Yeremia pasal 17 tadi yang saya baca, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya kita dekat dengan sumber kehidupan. Kita dekat dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Dia tetap memberikan kita kemampuan untuk menjalani kehidupan ini, walaupun betapa rumit, betapa sulit, betapa beratnya. Kita tetap dapat melaluinya, karena dialah sumber kehidupan yang terus memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang kedua, seperti dalam ayat Yeremia tadi, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, artinya memperolehi kehidupan dari sumber kehidupan. Ya. Dan yang ketiga, dia kata di sana tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya mengalami masa yang susah, tetapi masa yang sukar itu tidak akan menghancurkan iman kita, tetapi dia akan terus mendewasakan kita. Keempat, daunnya tetap hijau. Artinya tetap segar, tidak layu, dan ada kekuatan baru setiap hari. Kelima, tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya selalu menghasilkan sesuatu yang baik, mendapat berkat dari Tuhan Allah dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh itu, saudara-saudari, melalui renungan yang singkat yang saya sampaikan untuk kita pada malam ini, ratapan menjadi sukacita apabila kita fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah, dan mengandalkan Tuhan dalam segalanya, dalam apapun. Karena oleh itulah Habakuk dapat bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Bahkan di tengah hukuman Allah atas Yehuda, Habakuk memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Oleh itu Allah akan menjadi juru selamatnya dan sumber kekuatan yang tak terputus-putus. Saudara-saudari, apapun yang kita alami pada masa ini, pergumulan yang kita lalui dalam kehidupan kita, ingat, kita lihat, kita ambil contoh daripada pribadi Habakuk ini. Walaupun dia mengalami kekecewaan, ya, walaupun dia apapun yang dia sudah melaburkan, tapi tidak hasil, semuanya itu dirampas. Tetapi dia memilih untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Oleh itu, marilah kita, walaupun kita ada pergumulan kita masing-masing, marilah kita memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Ya, kita mengubahkan ratapan kita menjadi sukacita. Oleh itu, saudara-saudari, kiranya melalui firman Tuhan ini, dia akan terus memberikan kita semangat, dorongan untuk terus bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sampai di sini saja firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua pada malam ini, dan saya serahkan ini kepada Apai. Oke, terima kasih God, Pastor Roy. Sangat memberkati ya firman Tuhan yang kita dengar pada malam ini lah. Terima kasih untuk kamu lah meluangkan masa
bersama-sama dalam ibadah mesbah doa kita ya. Dan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam hari ini, anak-anak di Kenosis dan begitu juga Wadkal dari Belaga tidak ketinggalan mengikuti kita. Ya, mari kita lihat di dalam